Lanjutkan materi ya. Kita sudah sampai pada hak-hak penyandang disabilitas. Ya, penyandang disabilitas itu berhak apa saja sih? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, dibaca bareng-bareng Bu, hak untuk hidup. Yang kedua, bebas dari cercaan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan perlindungan. Siapa yang memberikan perlindungan? Sinten mawon Bu? Keluarga, leres. Terus siapa lagi? Aparat pemerintah bisa, masyarakat, LSM, leres. Kemudian yang keempat, mendapatkan bantuan hukum. Selanjutnya apa? Bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan, eksploitasi, tidak dikucilkan, dan diperlakukan sama dengan orang lain. Nah, di sekitar tempat tinggal kita saat ini, Bu, penyandang disabilitas sudah mendapatkan hak-hak ini apa belum? Ibu Painah, ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah hak apa saja, Bu? Hak hidup, bersekolah, apalagi berolahraga. Oh, terima kasih. Yang lainnya ada yang mau cerita? Apa, Bu? Mungkin ada yang keluarganya? Oh iya, apa? Hak untuk hidup sama hak untuk hidup. Yang lainnya? Bebas dari cercaan. Terima kasih. Nah, di sekitar kita, Bu, apa ada orang penyandang disabilitas? Ada? Apa, Bu, disabilitasnya? Monggo Bu Paila. Apa, Bu? Tunawicara dan tunanetra. Kemudian ini, Bu, kondisinya mereka seperti apa saat ini? Bisa diterima di masyarakat, kemudian ikut kegiatan di masyarakat, ikut. Kemudian apa lagi, Bu? Apakah mendapat hak-haknya tadi? Mendapatkan, Kemudian dari sisi keluarganya bagaimana? Oh, bagus, ini keluarganya merawat. Kemudian apa, Bu? Memeriksakan ke tenaga kesehatan, sok dikontrol kayak ngoten, ya. Terus apalagi, Bu, dari keluarganya? Nah, bagus, ini keluarganya perhatian. Jadi semua kebutuhan seperti makan, minum, kemudian mandi dan sebagainya dibantu. Karena disabilitasnya termasuk disabilitas ringan, yaitu tunawicara dan tunarungu, jadi bisa makan sendiri, kemudian bisa mandi sendiri, cuma keluarganya memberikan fasilitas. Nah, tuh. Kemudian dari masyarakatnya seperti apa, Bu, terhadap tetangga Ibu tadi? Tidak ada ini tidak ada jarak. Oh, malah diikutkan dalam badminton, ya bagus itu. Jadi dari masyarakatnya cukup merangkul, jadi tidak membeda-bedakan. Ada lagi yang mau berpendapat, Bu? Silahkan. Kita di sini sharing saja. Silahkan. Ada? Ya, Bu Sri, monggo Bu Sri. Disabilitasnya apa, Bu? Apa? Disabilitas berat, ngedrop. Kemudian kondisinya gimana, Bu? Oh, sudah ngebrok, jadi rumatan, kemudian
ini nggih apa diladeni napa mawon diladeni sik putrane. Oh nggih putrane. Kemudian Bu, dari keluarganya bagaimana? Oh nggih matur nuwun. Dari keluarganya merawat ya, tapi ini nggih apa tidak mengantarkan berobat. Tapi tetap dirawat kan Bu di rumah. Ya. Jadi di rumah dirawat, tetapi untuk pengobatan agak sedikit kurang. Ya. Jadi ketika bedridden, ini tadi sebutannya bedridden atau pengebruk simbah pengebruk tendalem, semua kebutuhan dipenuhi oleh keluarganya. Kemudian makan istilahnya apa Bu, tiduran, kemudian mandi dimandiin, semua kegiatan dilakukan di tempat tidur ya. Yang lainnya, oh ya satu lagi Bu, untuk masyarakat perlakuannya seperti apa dari masyarakat? Dapat bantuan enggak? Ya, katanya dari posyandu lansia sering dapat PMT. Nah, itu juga termasuk dukungan dari masyarakat sekitar nggih. Kadang suka dikasih makan, terima kasih. Jadi memang benar-benar ketika ada disabilitas itu masyarakat sekitar sebaiknya merangkul. Yang lainnya Bu, apa ada yang punya cerita selain dari ibu yang berdua tadi? Ada yang berbeda? Ya, satu Bu Surat, monggo Bu. Apa Bu? Wah, ini ceritanya agak berbeda dari yang dua tadi. Punya saudara yang disabilitas, tetapi tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, ini malah dikirim ke simbahnya. Nah, jadi yang merawat malah simbahnya, bukan orang tua kandungnya gitu. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti dia kurang kasih sayang dari orang tuanya gitu Bu. Ya. Untuk kondisi fisiknya beliau seperti apa disabilitasnya? Oh ya, jadi beliau itu masih usia remaja tetapi tidak bisa berbicara, kemudian lumpuh juga, pakai kursi roda. Nah, sama orang tuanya karena mungkin bekerja, jadi dia dititipkan ke simbah. Nah, ketika dititipkan di simbah, orang tuanya sudah terlena, jadi tidak merawat anaknya yang tadi nih. Ya. Kemudian Bu, dari keluarganya yang lain apa ada yang perhatian atau ikut merawat anak tersebut? Nggak ada, jadi cuma simbah itu yang merawat. Oh iya. Kemudian dari masyarakat sekitar Bu, ada nggak dukungan untuk simbah dan anak remajanya itu? Oh, dari masyarakat malah ada. Oh, oke, terima kasih. Nah, itu tadi ya, ada perbedaan yang disabilitasnya itu benar-benar dirawat sama keluarganya, dan ada yang memang dilepas sama orang tuanya karena kesibukan bekerja. Nah, sebenarnya penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama ya dengan warga negara yang lain. Jadi kita lihat di sini tadi hak-hak disabilitas itu setidaknya terpenuhi beberapa. Jadi kalau misalkan di sini hak-hak disabilitasnya itu tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Disabilitasnya gimana? Ya, disabilitasnya tidak terawat, kemudian tidak berkembang, tidak ada perhatian dan lain-lain. Ya, untuk merawat kemudian memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas itu sebenarnya kewajiban siapa sih? Kewajiban keluarganya, terus masyarakat. Ya. Jadi itu kita semua itu memiliki kewajiban agar hak-hak penyandang disabilitas ini terpenuhi. Jadi ketika tetangga kita itu ada
yang penyandang disabilitas, keluarganya juga harus memberi perhatian, tetapi masyarakat sekitar juga harus mendukung, merangkul. Ya, saya ulangi lagi ya Bu, bahwa penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan mana yang disabilitas, mana yang bukan. Jadi semuanya sama. Ketika ada pertemuan RT ya berarti diikutkan. Kalau misalkan penyandang disabilitasnya itu masih bisa ikut pertemuan. Ketika posyandu lansia, ketika lansianya itu sudah ngebrok di rumah, ya berarti kadernya yang harus ke rumah. Di sini sudah seperti itu? Ya, bagus, ya. Jadi kita semua mempunyai kewajiban agar hak penyandang disabilitas ini terpenuhi. Ketika hak tetangga kita ada, nah kita bantu apa? Memberikan makanan misalkan, kemudian ketika beribadah di musola beliau pakai kursi roda, ya sebisa mungkin kita melobi dengan takmir untuk membuatkan agar ramah dengan penyandang disabilitas. Ngoten niku nggih Bu nggih. Jadi semua penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Ya, dilanjutkan dengan materi berikutnya nggih.